Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama adalah memahami sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mampu menyajikan hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya kita menuju peta materi. Pada peta materi kita membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kali ini yang kita pelajari yaitu pada subbab B, yaitu sistem peradilan di Indonesia. Dan nanti yang kita pelajari yaitu pertama adalah pengertian peradilan Indonesia, yang kedua lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, dan selanjutnya kita menuju pada materi pembahasan. Yang B yaitu sistem peradilan di Indonesia. Istilah peradilan berbeda dengan pengadilan. Pengadilan adalah badan atau lembaga yang melaksanakan peradilan, sedangkan yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan. Yang pertama, pengertian peradilan nasional. Peradilan adalah segala sesuatu yang mengenai perkara peradilan, sedangkan nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Jadi peradilan nasional adalah segala sesuatu yang mengenai perkara peradilan yang bersifat kebangsaan atau segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa. Tujuan dibentuknya peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga untuk lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun prinsip peradilan nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan atau hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan peraturan hukum yang kurang jelas atau tidak jelas. Yang B, semua peradilan di Indonesia adalah peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Yang C, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, serta dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang D, segala campur tangan dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali yang diatur dengan undang-undang. Yang E, peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang F, semua pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Adapun alat kelengkapan peradilan Indonesia terdiri atas hakim, jaksa, dan kepolisian. Yang pertama ada kepolisian. Kepolisian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian adalah alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Yang B ada kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan adalah alat negara sebagai penegak hukum yang juga berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Sedangkan jaksa adalah alat yang mewakili rakyat untuk menuntut seseorang yang melanggar hukum pidana. Lalu ada kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua ada lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang menjalankan hukum dan mengatur segala sesuatu yang berlaku. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada beberapa lembaga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Keberadaan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang terutama dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
yang sudah diamandemen. Yang B yaitu ada peradilan agama. Peradilan agama merupakan peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang beragama Islam. Yang C yaitu peradilan umum. Peradilan umum adalah peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang D yaitu peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lalu peradilan tata usaha negara merupakan badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Lalu Mahkamah Konstitusi yaitu merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Stop bullying. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.